Cerita dilanjutkan dengan Minwo yang mendapati SMS dari CEO Wondong yang menyuruh Minwo datang ke kantornya. Di saat itu Minwo yakin kalau manajernya telah memberitahu kalau Minwo baru saja mengikut sertakan teman-teman gangsternya ke dalam sebuah masalah. Tetapi ketika ditanyai perkara tersebut, sang manajer nampak pura-pura polos tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Karena itu yang mengejutkannya, Minwo ini langsung mencekik wajah manajernya sambil menanyakan apa yang telah dilakukan si manajer dengan wajah Minwo yang mengintimidasi. Barulah akhirnya si manajer mengaku dan meminta maaf kepada Minwo karena jikalau Minwo terlibat lebih jauh bahkan mengikut sertakan geng motor, masalahnya akan lebih besar. Setelah menarik nafasnya, Minwo kemudian bertanya, "Hyung, apa kau lupa orang seperti apa aku?" Setelah itu, kini si manajer mendapati banyak luka pukul pada wajahnya akibat Minwo yang tidak bisa menahan emosinya karena dia merupakan orang yang temperamental. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Minwo kembali menghajar manajernya sambil mengatakan kalau dia sudah berusaha keras untuk mengendalikan emosinya selama ini. Jadi Minwo ini berniat untuk mengembalikan trauma manajernya, apalagi mereka dari satu SMP yang sama. Setelah puas menghajar manajernya, kemudian Minwo keluar dari apartemennya. Namun di saat itu Minwo cukup heran melihat beberapa orang pria yang sedari tadi menunggunya keluar. Yang ternyata mereka semua adalah orang-orang bayaran aktor John Hyuk. John Hyuk kemudian berkata kalau Minwo hidup dengan baik, namun untuk mengendarai sebuah mobil sepertinya melanggar peraturan karena Minwo masih di bawah umur. Lalu John Hyuk dan orang-orang bayarannya mengepung Minwo yang sendirian berniat untuk mengkeroyok Minwo. Mengetahui kalau dia akan diserang oleh banyak orang, Minwo ini tetap tenang dan menarik nafasnya, berkata kalau dia tidak akan membiarkan hal seperti ini. Sedangkan CEO Wondong mencoba menelepon ke nomor Minwo karena Minwo belum datang juga ke kantornya. Nah, setelah telepon diangkat, terlihat kini Minwo yang menduduki John Hyuk karena dia berhasil menghajar John Hyuk beserta 5 orang bawahannya sendirian. Setelah telepon diangkat, CEO Wondong langsung berteriak karena dia kesal Minwo sangat lambat mengangkat panggilannya. Minwo hanya diam mendengarkan atasannya itu berteriak sembari membakar Marlboro merahnya, di mana dia berkata untuk menghentikan semuanya sampai di sini saja. Jadi Minwo ini ingin berhenti menjadi selebriti dan omong kosong lainnya, karena dia sudah tidak bisa menahan lagi sifat aslinya. Tentunya perkataan itu membuat CEO Wondong sangatlah kesal dan bertanya apa yang sebenarnya Minwo bicarakan. Jadi Minwo ini menyuruh CEO Wondong memilih untuk menerima sifat temperamentalnya dan dia terus menjadi artis, atau Minwo akan memberitahu media kalau Wondong telah menyuruh artis Kitun untuk menghibur dan mereka akan jatuh bersama. Dengan kata lain, jika Wondong tidak membersihkan punggung Minwo, maka Minwo ini akan mengajak CEO Wondong jatuh bersama karena mulai saat ini dia akan menunjukkan sisi bajingannya. Setelah pembicaraan dengan CEO Wondong berakhir, Minwo ini menutup panggilan tersebut dan dia berniat untuk mengeluarkan PTSD dari Yeonsung dengan cara menghubungi temannya. Jadi PTSD itu merupakan Post Traumatic Stress Disorder, yaitu penyakit mental yang menyebabkan korban menjadi menderita karena masa lalu yang cukup kejam seperti tentara perang ya guys ya. Panggilan tersebut ditujukan kepada seorang pria dengan tato yang cukup banyak ditemani 3 anjingnya yang sedang bermain Dota. Melihat teleponnya berdering karena dia ditelepon oleh Minwo, pria itu pun jadi penasaran mengapa Minwo ini menghubunginya setelah sekian lama. Pria itu adalah Son Jung-won, villain keempat pada cerita kali ini. Minwo ini menyuruh agar Jung-won mendengarkannya dengan baik karena Minwo merasa Yeonsung si pecundang sedang berkeliaran untuk membalaskan dendam kepada para pembulinya. Nah, Minwo ini sangatlah yakin target setelah dirinya adalah Son Jung-won, jadi Minwo berniat untuk mengumpulkan semuanya sebelum Yeonsung ini macam-macam dengan mereka semua. Dengan kata lain, Minwo ini berniat untuk mengacaukan Yeonsung terlebih dahulu. Kemudian diperlihatkan lagi kilas balik setelah kematian Nahyun, kakak perempuan Yeonsung, di mana keluarganya jadi berantakan terlebih pada ibu Yeonsung yang tak kuasa menahan tangisnya karena kehilangan anak perempuannya. Ibu Yeonsung ini terlihat seperti orang gila karena dia telah kehilangan rumah, uang, bahkan putri kesayangannya. Beberapa saat kemudian diperlihatkan Ibu Yeonsung bersama dengan Minwo, yang mana Minwo ini bertanya mengapa Ibu Yeonsung terus-terusan datang ke kantor agensinya.
Karena itu membuat Minwo sangatlah tidak nyaman. Dengan arogan, Minwo bertanya apakah ibu Yeonsung ini ingin menuntutnya terkait rumah terbakar dan juga dirinya yang mendorong Nahyun sampai mati. Bahkan Minwo ini mendekat dan mengintimidasi ibu Yeonsung, berkata, "Sialan kau tanya aku melakukan apa dan apa kau punya bukti?" Jadi ibu Yeonsung ini mengira kalau semua pembulian ini dipimpin oleh Minwo karena ibu Yeonsung mendengar permintaan maaf yang dilakukan Minwo di rumah sakit saat Yeonsung dirawat. Minwo menjelaskan kalau perkiraan ibu Yeonsung yang mengiranya merupakan pelaku yang telah membuat keluarga Yeonsung hancur itu salah. Dan dia akan menuntut balik ibu Yeonsung karena pencemaran nama baik. Apalagi ibu Yeonsung yang mengetahui nomor pribadi Minwo. Sehingga Minwo ini mengancam kalau dia akan menuntut ibu Yeonsung karena hal itu. Sedangkan ibu Yeonsung ini terlihat ketakutan karena ancaman itu. Padahal itu semua hanyalah kebohongan. Sebab wajar ibu Yeonsung bisa ditipu dan diperdaya oleh Minwo, disebabkan ibu Yeonsung hanya belajar sampai sekolah dasar saja. Bahkan pengelolaan uang dan pendidikan Yeonsung ditanggungjawabkan oleh Nahyun yang telah meninggal dunia. Berulang kali Minwo membentak dan menantang ibu Yeonsung untuk menuntutnya karena ibu Yeonsung tidak memiliki bukti apapun sehingga Minwo ini berani berkata seperti itu. Sedangkan kini si ibu hanya bisa menangis sebab dia tidak memiliki tempat untuk mengadu dan bercerita. Sampai kemudian ibu Yeonsung yang menangis memukul-mukul dadanya berlutut karena dia merasa sangat frustasi, lalu dia berlutut dan meminta maaf kepada Minwo. Melihat hal itu, Minwo pun mendekati ibu Yeonsung dan berkata kalau itu memang kesalahan ibu Yeonsung, sehingga meminta maaf kepada Minwo. Namun Minwo ini ingin meminjam handphonenya ibu Yeonsung. Nah, nanti akan dijelaskan masalah uang kematian kakak Nahyun ini ya guys ya. Selanjutnya, di saat Minwo berbicara dengan Jungwon lewat telepon, dia sangat terkejut. Sebab Jungwon berkata kalau dia tidak peduli sebab itu bukanlah urusannya. Karena Minwo yang melakukan semua pembulian itu. Bahkan Jungwon ini menertawakan Minwo yang saat ini menjadi selebriti mengajak-ajak orang lain agar karir selebritinya itu tidak rusak. Setelah muncul Yeonsung. Mendengar itu, Minwo pun terkejut dengan respon dari Jungwon. Jungwon menyarankan agar Minwo ini berlutut dan memohon sehingga balas dendam itu akan berakhir. Karena Minwo mengatakan dia menyesali perbuatannya. Setelah berkata seperti itu, Jungwon ini langsung menutup panggilannya, membuat Minwo sangatlah kesal sampai menendang mobilnya, berkata kalau berbicara dengan Jungwon tidak berguna sama sekali. Seketika Minwo teringat dengan anak-anak geng motor yang dikirimnya untuk menghajar Yeonsung. Namun setelah dihubungi, telepon itu sama sekali tidak diangkat, membuat Minwo jadi frustasi, mengira kalau orang-orang suruhannya telah gagal. Minwo pun berpikir keras apa langkah yang harus diambilnya. Terlebih nanti dia akan segera bermain di drama baru yang mana setelah itu akan banyak tawaran film dan acara hiburan. Sehingga karirnya akan semakin gemilang. Setelah berpikir panjang, akhirnya Minwo menemukan hanya ada satu cara yang bisa membuat karirnya itu tetap selamat. Nah, cara yang digunakan Minwo adalah berlutut di depan Yeonsung dan meminta maaf secara tulus. Di situ Minwo ini berulang kali meminta maaf atas perlakuan yang telah dibuatnya kepada Yeonsung, padahal permintaan maaf itu tidak tulus sebab Minwo hanya mementingkan karir selebritinya agar tidak hancur. Bahkan Minwo ini meminta maaf sampai menangis karena keahlian aktingnya. Di saat itu Yeonsung hanya diam membatu melihat Minwo yang baginya seperti iblis sedang meminta maaf kepadanya, bahkan sampai berlutut. Yeonsung pun menarik nafasnya mengingat semua kejadian pembulian yang dialaminya selama ini. Tidak lain dimulai dari Minwo. Kemudian Yeonsung menyuruh Minwo untuk berdiri, membuat Minwo ini sedikit senang. Karena di dalam hatinya dia berpikir kalau Yeonsung telah menerima permintaan maafnya. Sehingga dia terus berterima kasih kepada Yeonsung. Tetapi Yeonsung ini tiba-tiba menendang lengan kanan Minwo dengan cukup keras. Berkata kalau dia tidak pernah bilang memaafkan Minwo. Tendangan itu tentunya membuat Minwo berteriak kesakitan. "Sadarlah, kau menyesal. Apa kau pikir aku bodoh?" ucap Yeonsung dengan tatapan tajam ke arah Minwo. Disinilah kejadian masa lalu terkait uang kematian Nahyun ini dijelaskan. Di waktu itu, Minwo ini bertemu dengan Yongbeom membicarakan soal ibu Yeonsung yang terus-terusan datang ke kantor agensi Minwo.
Minwo ini mengatakan dia sangatlah kesal dengan hal itu. Berniat untuk memberikan beberapa pelajaran nyata, bahkan bagi Minwo, dia menganggap kalau Ibu Yeonsung ini adalah bibi-bibi yang bodoh karena dia bisa menakut-nakuti Ibu Yeonsung hanya dengan mulutnya saja. Jadi Minwo ini pura-pura meminjam HP Ibu Yeonsung dengan alasan merekam. Padahal dia sedang memasang aplikasi phishing di HP Ibu Yeonsung. Yang kemudian Yong Beom ini bisa beraksi mengambil semua uang di rekening bank Ibu Yeonsung itu. Karena rencana mereka itulah akhirnya Ibu Yeonsung datang ke kantor bank untuk menanyakan soal uang asuransi kematian Nahyun yang hanya tersisa 3 juta won di rekeningnya. Setelah melihat buku tabungan milik Ibu Yeonsung, pihak bank mengatakan kalau ada laporan terkait pengiriman uang dari rekening bank Ibu Yeonsung yang setelah dilihat oleh sang ibu membuatnya sangatlah terkejut padahal dia tidak pernah mentransfer uang tersebut kepada siapapun. Mengetahui kalau rekeningnya telah diretas, si ibu pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Tetapi pihak kepolisian juga berkata kalau mereka tidak bisa menemukannya karena rekening penerima uang tersebut adalah palsu bahkan terhubung ke beberapa rekening luar negeri. Dan setelah dilihat-lihat kembali pihak kepolisian mengatakan kalau itu berasal dari aplikasi phishing yang terpasang di handphone Ibu Yeonsung. Kejadian itu membuat Ibu Yeonsung menangis karena dia telah kehilangan semua uang asuransi putrinya akibat penipuan dari aplikasi phishing. Setelah kejadian itu, Yeonsung mendapati ibunya yang terus-terusan meminta maaf kepadanya. Memberitahu Yeonsung kalau sang ibu ini terkena penipuan phishing di mana pihak bank dan juga kepolisian tidak menemukan cara menangkap si pelaku yang mengambil uangnya, yang diibaratkan mereka seperti nyawa dari kakak Yeonsung. Kembali ke saat ini, Yeonsung pun bertanya kepada Minwo apa alasannya harus memaafkan Minwo sebab Minwo lah hidupnya jadi hancur. Sedangkan Minwo tidak henti berteriak karena kini lengan kirinya jadi terkilir sebab serangan Yeonsung tadi. Tetapi Yeonsung tidak berhenti sampai di situ karena dia kembali menginjak lengan kiri Minwo sambil meminta Minwo mendengarkannya dengan baik. Dikarenakan dia tidak akan berbicara 2 kali, sedangkan Minwo berteriak kesakitan meminta Yeonsung untuk berhenti. Jadi Yeonsung berkata kalau dia datang bukan untuk menerima permintaan maaf dari Minwo, melainkan dia datang untuk membalaskan dendamnya. Setelah siksaan itu, Minwo pun menangis, meminta maaf berkata dia sangatlah menyesali perbuatannya, yang tidak tahu kalau Yeonsung semenderita itu. Oleh karena itu, Minwo ini ingin menjalani sisa hidupnya dengan meminta maaf kepada Yeonsung, bahkan juga kepada Nahyun kakak Yeonsung. Mendengar itu, Yeonsung pun terdiam karena Shin Minwo yang dulu membulinya kini sedang meminta pengampunan kepadanya. Seperti yang diperkirakan oleh Yeonsung, pukulan memang lebih baik daripada hukum. Karena penebusan hukum tidak membantu para korban pembulian, serta Yeonsung merasa kalau orang-orang yang membulinya memang harus meminta maaf setelah dia melakukan balas dendam. Nah, mungkin saja kalau Yeonsung tidak melakukan balas dendam ini, para pembuli itu tidak akan pernah meminta maaf kepadanya. Setelah itu, Yeonsung melepaskan injakan kakinya pada lengan Minwo yang terkilir sambil berkata kalau yang dia mau dari Minwo bukanlah hal yang besar, yaitu permintaan maaf secara tulus bersamaan dengan tindakan yang nyata. Hanya itu ucap Yeonsung ke Minwo. Tetapi Yeonsung meminta agar Minwo ini datang ke kuburan kakaknya tiap tahun mulai dari sekarang jika Minwo ini masih ingin melanjutkan kehidupan selebritinya. Minwo sangat terkejut mendengar hal itu dan berteriak mengucapkan terima kasih kepada Lee Yeonsung serta Minwo berjanji akan menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya sambil memikirkan menebus dosa-dosanya terhadap Yeonsung. Sedangkan Yeonsung berjalan pergi dari tempat itu bersamaan dengan Chanso yang kini ikut serta membantunya. Setelah kejadian permintaan maaf itu, Minwo menandatangani beberapa kontrak kerja dari produser yang menantikan kerjasama yang baik dengan Minwo yang dihormatinya. Di saat ditanyakan soal gips yang digunakannya, Minwo berkata kalau ini adalah sebuah penghargaan dengan wajahnya yang tersenyum senang karena dia berpikir tidak akan ada lagi masalah yang mendatanginya. Kini Minwo telah menerima peran sebagai karakter utama dalam drama kekerasan sekolah, yang padahal dirinya ini merupakan pelaku kekerasan sekolah.
Di sini karir Minwoo melonjak dengan sangat drastis karena dia berulang kali muncul di tabloid selebriti sebagai seorang entertainment yang berbakat. Bahkan dia dikelilingi oleh banyak media pers yang ingin meliput dirinya. Dalam hatinya, Minwoo merasa sangat senang karena ini merupakan pencapaian tertinggi di dalam hidupnya yang hanya bersikap dengan rendah diri sekali saja, dia berhasil mendapatkan kehidupan yang mulus terbuka lebar buatnya, yaitu jackpot yang sesungguhnya. Setelah karirnya yang melonjak tinggi, kini Minwoo melakukan makan malam dengan CEO Wondong yang memberikan pujian terkait karir Minwoo yang berjalan dengan sangatlah mulus. Lalu Wondong bertanya ke ketua manajer, Pak Guntae, ada berapa banyak jadwal pertemuan Minwoo. Guntae menjelaskan ada 3 drama, 4 CFS, 3 pemotretan, 1 MC, dan juga 2 radio show. Yap, jumlah yang sangat banyak. Wondong sangatlah senang dengan hal itu, meskipun Minwoo ini diibaratkannya sebagai bajingan yang arogan, tapi Minwoo juga adalah orang yang membawa keberuntungan bagi Wondong. Dalam hatinya, Minwoo ini menyebut Wondong dan yang lainnya sebagai bajinggur idiot yang mana meskipun Minwoo dipukul bahkan diancam, mereka tidak bisa melakukan apapun karena preman-preman itu tidak peduli dengan apapun selama mereka bisa mendapatkan uang. Nah, Minwoo ini sangat menantikan setelah kontraknya berakhir, dia akan membalaskan dendamnya kepada Wondong dan juga yang lainnya. Tiba-tiba Wondong ini menanyakan soal kontrak yang ditandatangani oleh Minwoo sebelumnya. Apakah Minwoo menandatangani kontrak itu setelah membacanya dengan teliti? Tentu saja aku telah memeriksa semuanya. Memangnya ada apa? Tanya Minwoo kepada Wondong. Jadi di surat kontrak kerja itu berisi jika Minwoo menyebabkan konflik yang menghambat pekerjaan, maka Wondong bisa menggugat Minwoo atas dampaknya. Sebelum menandatangani itu, pihak Wondong sempat mengingatkan Minwoo jikalau banyak yang membicarakan soal subjek tersebut, yang diibaratkan seperti asuransi, dikarenakan selebriti adalah pekerjaan yang mengharuskan sang artis untuk menjaga image-nya. Tetapi Minwoo sangat yakin subjek itu tidak akan berdampak kepadanya, karena Lee Yeon Sung telah memaafkannya sehingga dia bebas dari segala konflik yang bisa menghancurkan image artisnya. Barulah Minwoo tersadar setelah mengingat subjek kontrak itu, sedangkan Wondong tersenyum lebar mengatakan kalau Minwoo sedang berada di atas angin, yang jikalau kontraknya diputus oleh Minwoo akan menjadi merepotkan. Apalagi biaya penalti pemutusan kontrak itu senilai 3 kali dari uang muka yang diterima oleh Minwoo. Wondong kemudian menanyakan soal teman Minwoo yang waktu itu. Dimaksudkan kepada Yeon Sung, apakah Minwoo telah membereskannya dengan baik? Dikarenakan Wondong mendengar pembicaraan Minwoo bersama Yeon Sung yang membicarakan soal kekerasan di sekolah mereka dulu, yang mana itu akan merepotkan jikalau Minwoo belum menyelesaikannya. Minwoo yang teramat kesal berusaha menutupinya dengan berkata kalau Wondong tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu, padahal urat-urat wajahnya sudah keluar. Dalam hatinya, Minwoo akhirnya tahu kalau si bajinggur CEO Wondong ini sengaja menekannya. Dan Minwoo sempat berpikir apakah dirinya harus pindah ke agensi lain. Setelah ditanyai beberapa kali terkait Yeon Sung dan Minwoo selalu berkata dia yakin masalah yang berkaitan dengan Yeon Sung sudah diurusnya, tiba-tiba Wondong menyuruh bawahannya untuk menyuruh orang di luar masuk ke ruangan mereka. Yang mengejutkannya ternyata orang itu adalah Yeon Sung beserta dengan Joanna. Jadi sejak awal Minwoo berkata yakin sudah mengurus Yeon Sung, Wondong ini pun percaya dan menghubungi Yeon Sung, sedangkan Minwoo terdiam karena heran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Joanna memperkenalkan dirinya sebagai wartawan dari MBS yang ingin mewawancarai Minwoo secara singkat terkait kekerasan sekolahnya. Karena Yeon Sung mengaku telah dibully oleh Minwoo sepanjang masa-masa sekolahnya. Jadi sejak awal Yeon Sung tidak ada niatan memaafkan Minwoo karena Yeon Sung ini ingin menghajar Minwoo sampai hancur. Bahkan dia akan menjatuhkan Minwoo dari puncak karirnya. Minwoo pun semakin keringat dingin di saat Joanna menjelaskan kalau pihak Wondong setuju dengan wawancara tersebut karena Wondong mendengar kalau Minwoo telah menyelesaikan masalah itu. Nah, Wondong tahu pasti kalau Minwoo tidak mempunyai uang untuk membayar biaya penalti itu. Dan tidak perlu khawatir karena pihak agensi yang akan membayarnya
Jadi 3 kali uang muka itu akan diganti dengan 13 jadwal kerja yang ditotalkan sebesar 2,5 miliar. Di saat itu Minwo hanya bisa diam seperti orang bodoh karena dia tahu akan hancur dan tidak ada jalan keluar dari masalah ini sebab dia telah berurusan dengan orang yang salah. Jadi beberapa hari yang lalu Yeonsung ini sempat bertemu dengan Wondong, di mana setelah membaca informasi yang diberikan oleh Yeonsung, akhirnya Wondong tahu kalau kejahatan yang telah diperbuat oleh Minwo suatu saat nanti pasti akan diungkap ke masyarakat oleh Yeonsung. Yeonsung juga menekankan jika Wondong mencoba melakukan apapun untuk menjaga Minwo, itu tidak akan berguna, karena Yeonsung akan melakukan apapun untuk menjatuhkan bajingan itu. Setelah mendengar penjelasan dari Yeonsung yang ingin menjatuhkan Minwo bagaimanapun caranya, tiba-tiba Wondong ini memberikan tepuk tangan. Wondong mengatakan kalau Yeonsung telah memutuskan sejauh ini dan Wondong tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Wondong yang sebagai paman tua ini memiliki penawaran karena merasa dia dan Yeonsung mempunyai ketertarikan yang sama. Perkataan ketertarikan itu tentunya membuat Yeonsung penasaran dan menanyakannya. Nah, mengetahui Yeonsung hanya ingin melihat hidup Shin Minwo berantakan, Wondong ini berkata dia akan membantu Yeonsung untuk mewujudkan hal itu, di mana tujuan Yeonsung untuk membalaskan dendamnya, sedangkan Wondong hanya ingin Shin Minwo ini menghasilkan uang yang banyak kepadanya. Yang mana jika bekerja sama, Wondong yakin mereka bisa membuat Minwo hidup seperti di neraka.